ibadah online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Titik kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, berserah kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Shalom adik-adik. Yeay, ketemu lagi bersama Kak Yohana dan Kak Angel. di ibadah online Abi Petamburan. Nah Kak Angel, kita mau menyapa adik-adik nih yang ada di rumah. Yuk, sapa yuk. Kalau gitu semuanya ayo kita bangkit berdiri yuk. Berdiri dong. Kita mau nyanyi hello hello, hola hola, moshi moshi, apa kabar? Hello hello, hola hola,
Moshi moshi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Moshi moshi apa kabar? Hello, hola. Moshi apa kabar? Hello, hola. Moshi apa kabar? Sekali lagi ya. Hello, hello, hola, hola. Moshi moshi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Moshi moshi apa kabar? Hello, hola. Moshi apa kabar? Hello, hola. Moshi apa kabar? Yeay, jadi kabarnya adik-adik di rumah gimana nih Kak Angel? Baik pastinya. Betul. Oke kalau gitu kita mau memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau Berdoa, yuk adik-adik sama-sama kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mulai ibadah Abi hari ini. Biar Engkau yang sertai ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Aku. Semua pasti sudah siap. Yuk kita tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan puji. Puji. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji. Lagi katakan puji. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Biarpun gunung lompat yuk beranjak, iya, dan segala yuk bukit goyang. bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun lompat lagi ya. Beranjak, Iya. dan segala gunung Bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap ya semuanya? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Sudah capek semuanya? Boleh duduk lagi adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Biar firman Tuhan yang akan diberitakan nanti dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami dapat memberkati sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita bersyukur ya kepada Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, kita sampai saat ini masih kuat, masih sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita udah bersorak-sorai bagi Tuhan, dan pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada kali ini kita akan belajar tentang penguasaan diri. Ayo adik-adik sebutin penguasaan diri. Oke. Nah, apa sih artinya penguasaan diri? Nih Kak kasih tahu. Penguasaan diri itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai. Nah, apa saja sih perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka? Ada banyak adik-adik. Contohnya, berbohong, mencuri, melawan orang tua, gosipin teman,
dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, namanya Simson. Simson terkenal sebagai orang yang kuat. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahwa Simson itu adalah orang yang sangat kuat. Apa saja sih? Dia pernah mencabik-cabik singa. Oh, adik-adik bayangin ya, singa kan itu binatang yang sangat kuat. Tapi Simson berhasil mencabik-cabiknya adik-adik. Apalagi dia berhasil membunuh musuhnya sebanyak 30 orang dalam satu waktu. Wah, hebat ya. Kemudian apalagi? Dia pernah menangkap 300 anjing hutan dan mengikat mereka seorang diri loh. Betapa kuatnya Simson ini ya. Kemudian apalagi? Dia pernah meninju musuh-musuhnya sampai tulang musuh-musuhnya itu menjadi remuk. Kemudian dia juga pernah membunuh musuhnya sebanyak 1000 orang. Dan masih ada lagi perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kalau Simson itu kuat adik-adik. Tapi karena Simson tidak menguasai dirinya, kekuatannya Simson menjadi hilang. Nah, ceritanya kayak gini adik-adik. Pada suatu ketika, Simson jatuh cinta kepada satu wanita yang tidak takut sama Tuhan. Namanya Delilah. Nah, musuh-musuhnya Simson pada waktu itu kemudian minta tolong kepada Delilah. Mereka memohon agar Delilah membujuk Simson memberitahukan apa sih letak rahasia kekuatannya Simson. Delilah kemudian berhari-hari bahkan setiap waktu membujuk Simson memberitahukan di mana letak rahasia kekuatannya. Karena Simson tidak bisa menahan diri, dia tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak bisa menguasai diri, akhirnya dia memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delilah. Dia bilang kepada Delilah, "Delilah, sebenarnya letak kekuatanku itu ada di rambutku. Ketika kamu mencukur rambutku, maka semua kekuatanku akan lenyap." Ketika Delilah mendengar hal ini, dia membuat Simson menjadi tidur. Ketika Simson sudah tidur, diam-diam dia mencukur rambutnya Simson. Setelah dia mencukur rambutnya Simson, apa yang dilakukan oleh Delilah selanjutnya? Dia memanggil semua musuh-musuhnya Simson untuk menyergap Simson. Simson kemudian terbangun. Kemudian dia sadar bahwa kekuatannya sudah hilang, tapi sudah terlambat. Semua kekuatannya sudah hilang, sehingga musuh-musuhnya dengan mudah menyerang dia. Musuh-musuhnya kemudian mencungkil matanya, membelenggu tangannya, dan memasukkannya ke dalam penjara. Wah, adik-adik bisa lihat ya, ketika orang tidak menguasai dirinya, maka dia menjadi orang yang kalah. Nah, Alkitab menceritakan bahwa ketika Simson tidak menguasai dirinya, maka dia menjadi orang yang kalah, walaupun dulunya dia adalah orang yang sangat kuat. Nah, adik-adik, begitu pentingnya penguasaan diri yang harus kita miliki agar kita tidak menjadi orang yang kalah. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab lagi adik-adik, namanya adalah Daniel. Daniel ini adalah salah satu orang Israel yang dibawa ke Babel pada waktu itu. Di Babel, Daniel ini bekerja dan tinggal di istana adik-adik. Tapi adik-adik, peraturan pada waktu itu adalah barang siapa yang tinggal di istana, siapapun dia, harus makan makanan dari santapan raja. Wah, adik-adik bisa bayangin ya, kalau santapan raja itu pasti enak-enak, nggak mungkin nggak enak. Tapi Daniel ternyata tidak mau makan makanan dari santapan raja adik-adik. Kenapa? Kan makanannya enak. Ternyata makanan tersebut adalah makanan-makanan yang najis karena sudah dipersembahkan kepada dewa Baal. Daniel tahu adik-adik, ketika dia makan makanan itu, maka Allah tidak akan berkenan kepadanya. Allah tidak suka kalau Daniel makan makanan yang najis itu karena sudah dipersembahkan kepada dewa Baal. Daniel mau menyenangkan hatinya Tuhan lewat tindakannya dalam menguasai dirinya. Kemudian suatu ketika raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Daniel. Daniel dianugerahkan jabatan yang tinggi. Kemudian orang-orang di sekeliling Daniel ternyata nggak suka adik-adik. Mereka iri kepada Daniel
karena raja sangat sayang kepada Daniel. Kemudian mereka mulai mencari cara. Mereka mencari-cari kesalahannya Daniel supaya Daniel bisa dihukum oleh raja. Tapi mereka tidak bisa menemukan satupun kesalahannya Daniel, karena Daniel ini orang yang setia, orang yang baik kepada raja. Sampai suatu ketika orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak suka sama Daniel, menemukan bahwa Daniel ini adalah orang yang suka berdoa kepada Allahnya. Kemudian mereka meminta kepada raja untuk membuat satu peraturan. Peraturannya adalah setiap orang dilarang untuk berdoa kepada Allah lain selain kepada raja. Barang siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian raja membuat peraturan tersebut. Setiap orang hanya berdoa kepada raja saja. Kalau misalkan mereka melanggar, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kemudian ketika Daniel mendengar hal itu, ketika Daniel mendengar peraturan itu, dia kemudian pulang ke rumahnya, dia kemudian naik ke kamarnya dan berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan adik-adik. Ketika dia sedang berdoa kepada Tuhan, musuh-musuhnya datang menyerang dia. Kemudian dia melaporkan kepada raja. Mereka bilang kepada raja, "Raja, itu Daniel berdoa kepada Allah lain. Dia tidak berdoa kepada raja, tapi dia berdoa kepada Allahnya. Tolong dong masukin dia ke dalam gua singa seperti peraturan yang sudah raja buat." Raja menjadi sedih adik-adik, karena dia sayang sama Daniel. Tapi karena dia sudah terlanjur mengeluarkan peraturan tersebut, akhirnya dengan berat hati dia menjebloskan Daniel ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan tidak meninggalkan Daniel. Di dalam gua singa, Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengetupkan mulutnya singa, sehingga tidak ada satupun dari singa-singa tersebut yang menerkam Daniel. Wah, luar biasa ya. Kemudian ketika hari sudah pagi, raja kemudian datang untuk mengecek apakah Daniel masih hidup ataukah sudah mati. Dia kemudian berteriak kepada Daniel, "Daniel, kamu masih hidup enggak? Daniel? Daniel?" Kemudian Daniel menjawab dari dalam gua singa, "Iya raja, aku masih hidup. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa sehingga tidak ada satupun singa yang menerkam aku." Wah, raja menjadi sangat senang. Kemudian raja menyuruh orang-orang yang memfitnah Daniel untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Dan adik-adik bisa lihat bahwa ketika kita mau menyenangkan hatinya Tuhan lewat penguasaan diri, sama seperti Daniel, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, adik-adik, dari 2 contoh tokoh tadi, yakni Simpson dan Daniel, kita bisa belajar bahwa bila kita dapat mengendalikan diri kita dapat berkata tidak kepada keinginan-keinginan dosa, maka pada saat itulah kita menjadi pemenang. Seperti tadi ya, Simpson walaupun dia punya tubuh yang kuat, tetapi ketika dia tidak bisa menguasai dirinya, dia akhirnya menjadi orang yang kalah. Beda dengan Daniel adik-adik, walaupun dia tidak punya tubuh seperti Simpson, tetapi ketika dia bisa menguasai dirinya, pada akhirnya dia menjadi orang-orang yang menang. Nah, Amsal 16 ayat 32 mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, adik-adik, ayo kita berlatih menguasai diri dari sekarang. Mungkin kita bisa berlatih dari hal-hal yang kecil, misalkan menguasai diri untuk tidak berbohong. Ketika ada keinginan untuk berbohong, kita berkata, "Tidak, aku nggak boleh berbohong." Apalagi menguasai diri untuk tidak mencontek adik-adik, menguasai diri untuk tidak balas dendam, tetapi mau memberikan pengampunan. Apalagi berhati-hati dalam perkataan. Mungkin di sekeliling kita ada begitu banyak orang-orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya penguasaan diri. Kita menguasai diri kita untuk tidak berkata-kata kotor. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya memberkati adik-adik ya. Tapi sebelumnya kakak mau kasih 1 ayat hafalan. Di dalam Amsal
16 ayat 32 yang tadi kakak sudah bacain. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, silakan adik-adik hafal, silakan adik-adik renungkan, dan kiranya adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk menguasai diri. Tuhan Yesus, ampuni jika selama ini kami masih kurang menguasai diri kami ya Tuhan. Tapi pada saat ini kami berjanji Tuhan agar di hari-hari kedepannya kami menguasai diri kami, agar melalui kehidupan kami Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhannya hari ini. Diberkati semua kan? Pasti semuanya diberkati. Pasti. Dan kakak juga mau ingetin untuk kumpulkan tugas hafalan ayat ke Grup kelas Masing-masing. masing-masing. Nah, selanjutnya kita mau ngucapin Happy Birthday buat adik-adik semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik tetap sehat. Terus apa lagi, Kak? Tetap menjaga kesehatan, Terus juga adik-adik menjadi anak yang pintar, anak Berprestasi yang ya, Kak. berprestasi, terus menjadi berkat di rumah, dimanapun adik-adik berada. Amin. Yang terakhir banget nih Kak, yang selalu diingetin setiap minggu, Apa tuh ya? menjaga protokol kesehatan Kesehatan. dengan cara 3M adik-adik. Yang pertama, Memakai masker, atau face shield, dan juga mencuci tangan, Mencuci tangan, atau atau hand menggunakan sanitizer. hand sanitizer. Dan yang terakhir, menjaga jarak. Oke, selesai nih Kak Angel ibadah kita hari ini. yuk kita Kalau nyanyi. gitu kita mau yuk. nyanyi. Yuk, semuanya kita nyanyi bareng-bareng. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan buat yang besar. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
Yesus memberkati.